Halo guys, hari ini mau ngomong-ngomong tentang mobil ya. Jadi lagi cari pengganti BMW Brio merah warnanya yang sudah pakai 7 tahun menuju 8 tahun ya. Semua alat elektronik kan pasti ada umurnya, betul ya. Jadi mau serapi apapun kita pakai ya pasti ada waktunya juga, seperti itu. Sudah dapat ya pilihannya, kemarin sudah SPK juga yang lagi hype mobilnya ya. Apa itu ya? Kalau SPK-nya pakai Pribook, harganya 2XX, mobilnya EV. Sudah tahu ya apa ya, sesuai judul. Ya Pribooknya bayar dibeli-beli 5 juta supaya tercatat ya sudah ada berapa, yaitu ada dapat pakai Sigma ya yang totalnya kurang lebih 40 juta dan Pribooknya ditutup sampai 15 Juli ya. Semua kendaraan pasti ada plus minusnya, dan kalau Q Cherry ini tentu teman-teman semua sudah dapat ya positifnya ada apa aja, sudah googling, sudah banyak sekali yang membicarakan, bahkan ada yang sampai ke Tiongkok ya, dari China sudah test drive apa segala macam. Mantap, kalau nggak mantap ngapain dibeli ya enggak. Jadi saya aku ini mantap banget, makanya menjadi pilihan saya dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya ya. Hari ini banyak sekali mobil-mobil baru seperti Jeku ya, J5 itu lagi hype banget dengan harga segitu, value for money. Kemudian juga ada BYD Atto-1, ada Geely EX2, dan ini ya Cherry Q. Pilihan kembali lagi mau yang mana ya. Kalau saya sudah menentukan pilihan seperti itu ya. Hari ini saya mau membahas 5 kekurangan ya, menurut saya pribadi ya. Ini spoiler dulu, menurut saya pribadi 5 kekurangan dari Cherry Q ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, semua produk pasti ada plus dan plus minusnya, seperti itu. Nah ini tentu banyak puluhan ya kelebihan dari Cherry Q ini yang tidak saya bahas hari ini, karena di luar sana banyak sekali video yang sudah membahas ya 5 kekurangan Cherry Q versi saya ya. Mungkin teman-teman semua punya versinya sendiri-sendiri ya. Kalau saya yang pertama itu dari jok supir ya. Jok supir atau jok depan itu ada 2 ya, kiri kanan. Jok supir itu non adjustable ya, dibandingkan dengan yang kompetitor sebelah ya. Kompetitor sebelah itu bisa adjustable tuh. Nah sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga, karena kita juga nggak setiap hari menjudge bangku gitu kan, yang ketinggiannya itu. Jadi model-model pocong gitu ya. Ya tapi ini kekurangan yang pertama menurut saya. Yang kedua itu pintu ya. Pintunya itu dibandingkan Jeko J5 itu dia tutupnya sampai ke bawah gitu ya. Jadi kalau hujan ya becek itu, mobil kita agak kotor, bawah situ buka pintu keluar tuh kaki tanah ya, nggak kotor ya. Dibandingkan si Cherry Q ini dia ada sisa sedikit ya, sama sih dengan Brio ya, cuman karena sudah melihat Jeku J5 dan beberapa mobil lain yang kekinian ya, dia sampai bawah tutupnya tetap gitu ya. Jadi ini mungkin bisa diimprove gitu ya, kecil tapi berguna ya. Itu nomor 2. Nomor 3, dibandingkan dengan kompetitornya sih mungkin sama ya, nggak ada wiper belakang ya. Tapi karena saya pengguna Brio sebelumnya ada wiper belakang, jadi saya menganggap ini sebagai sebuah kekurangan. Yang ketiga, karena saya bandingkan dengan Brio nggak ada ya. Kalau Brio kan ada. Sebenarnya pada saat hujan sih kalau kita melihat ya ke belakang itu ya butuh wiper sih ya, butuh wiper, karena kalau nggak terlalu jelas belakangnya, pagi hujannya lumayan gitu ya. Jadi butuh wiper belakang. Kalau saya pribadi melihat ini perlu gitu ya. Tapi di radio komputer juga nggak ada, jadi nggak terlalu isu ya. Kemudian yang keempat nih,
Nah ini menurut saya dua terakhir ini cukup fatal ya bagi saya pribadi. Yang keempat ini adalah jok belakang baris ke yang tengah ya, jok belakang bangku belakang yang ke tengah itu tidak ada headrest. Ya. Jadi nyaman kalau duduk berempat gitu ya. Yang tengah tuh mungkin anak kecil. Tapi kalau kita mau duduk berlima ya, kadang-kadang kan kita sama teman gitu kan nggak nyaman sekali tuh ya. Tapi nggak apa-apa sih karena jarang-jarang juga mobil saya pribadi diisi sampai 5 full gitu ya. Jadi ini kekurangan ya, tapi bagi saya nggak terlalu pengaruh gitu ya. Tapi seandainya bisa 3 headrest di belakang ya seperti Brio, kembali lagi saya bandingkan dengan Brio ya, saya rasa akan lebih baik seperti itu. Walaupun dibandingkan kompetitor yang ada saat ini seperti X2 ataupun di Atowan emang nggak ada sih, tapi di Jeku ada ya, di Jeku ada headrest di belakang 3 itu ya. Nah yang terakhir ini menurut saya paling fatal karena saya kena banget di ground clearance ya. Ground clearance-nya dari Cherry Q itu rendah ya teman-teman ya, cuman 161 ya milimeter, itu lebih ceper ya dibandingkan dengan bahkan Brio sekalipun gitu. Setahu saya Brio itu 165 ya, setahu saya 165. Nah saya sering kena posisi itu di Brio, makanya saya tinggi nih ya. Tapi kalau di Cherry Q ini 161 ya, saya mungkin dalam membawa kendaraan mesti lebih ekstra hati-hati ya. Apalagi di bawahnya itu baterai ya. Kita tahu di Cherry Q itu bawah itu baterai. Jadi kalau kegasruk posisi tidur langsung tuh kena tuh baterainya tuh. Begitu ya. Jadi mungkin perlu ekstra hati-hati ketika kena jalan lubang atau posisi tidur ya. Posisi tidur di perumahan saya itu nggak ngotak tuh ya. Jadi tinggi-tinggi lah apa. Jadi dulu waktu naik Brio itu sering kena sih ya, sering kena. Tapi ya itulah ya, semua kendaraan itu pasti ada plus minusnya seperti itu. Bagi saya pribadi untuk Cherry Q dengan harga 2XX, nah 2XX-nya berapa nih menurut rekan-rekan nih ya, dengan plus minusnya. Saya sih sudah mendapat bocoran sih beberapa, cuman ya tunggu aja lah ya. Kata sih 15 Juli itu akan diumumkan, nanti dia akan pada saat Gias ya, pada saat Gias itu akan keluar. Saya juga belum test drive ya, belum test drive karena belum ada. Katanya di showroom sudah ada, cuman tertutup gelap di dalamnya tuh nggak kelihatan. Katanya sih masih bawaan ya dari sana CBU. Jadi cuman digelapin semua sengaja supaya nggak kelihatan gitu. Jadi masih rahasia gitu. Jadi ya kita tunggu aja surprise. Semoga ya, semoga kayak sepupunya yang 4XX menjadi 2XX gitu, bahkan depannya bisa berubah ya, siapa tahu 2XX berubah nih untuk yang sudah SPK di bawah itu. Nama juga harap ya, nggak boleh aja ya, semoga. Oke guys, itu aja dari saya. Kembali lagi, saya spoiler, ini menurut saya pribadi sudah SPK ya, jadi akan menjadi Cherry Qers gitu ya, akan pengguna Cherry Qers sebagai pengganti Brio merah saya ya, Brio merah warnanya BMW. Semoga nanti Cherry Q ini ada komunitasnya, mungkin rame ya, asik kita kumpul-kumpul di dalam komunitas, sharing-sharing, berbagi. Ya seperti mobil-mobil lainnya kan juga ada ya. Hebat. Congrats Cherry. Peace. Salam Q.